James Watt ialah seorang insinyur, kimiawan dan pebisnis dari Skotlandia, Britania Raya. Keluarganya merupakan pekerja di bidang perkapalan dan pembangunan rumah. James Watt menerima pendidikan di rumah sebelum memulai pendidikan di sekolah. Minat belajar utamanya di bidang matematika. Kelahiran tanggal 19 Januari tahun 1736. Greenock, Britania Raya. Meninggal tanggal 25 Agustus tahun 1819. Hatfield Hall. Kebangsaan, Kerajaan Britania Raya, Skotlandia. Pendidikan, Universitas Glasgow. Anak, James Watt Junior, Gregory Watt, Margaret Watt, Janet Watt. Orang tua, Agnes Muirhead. James Watt terpengaruh oleh Adam Smith, Joseph Black, John Robinson. Penemuan Watt memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap revolusi industri dan inovasi modern, mulai dari mobil, kereta api, kapal uap hingga pabrik. Belum lagi masalah sosial yang diakibatkannya. Hari ini, nama Watt dikaitkan dengan jalan-jalan, museum, dan sekolah. Kisahnya memengaruhi buku, film, dan karya seni, seperti Piccadilly Gardens dan patung Katedral Suci. Nah, itulah penjelasan tentang penemu mesin uap dan sejarah perkembangannya. Kesimpulannya, kita tidak bisa hanya menentukan satu penemu mesin uap karena ilmuwan pada masa itu saling bahu-membahu untuk terus menemukan hal baru untuk menemukan teknologi yang mutakhir. Berdasar kisah di atas, kita bisa banyak belajar dari keingintahuan seorang ilmu yang besar demi bermanfaat untuk orang banyak. James Watt adalah Menteri Dalam Negeri AS dari tahun 1981 hingga 1983 dan dianggap sebagai salah satu penunjukan kabinet paling kontroversial yang dibuat oleh Ronald Reagan pada saat itu. Sebagai penulis, keberanian seorang konservatif, Watt telah menemui banyak kontroversi. Berikut ini beberapa kutipan James Watt yang paling terkenal pada masanya. Kebohongan bisa menyebar ke seluruh dunia sebelum kebenaran terungkap. Setelah pohon terakhir ditebang, Nabi Isa akan datang kembali. Pidato-pidato awal di Amerika, mulai dari pidato Washington hingga Patrick Henry, telah dideteologikan dalam buku-buku sejarah. Tidak ada yang menyebutnya sebagai sensor. Dia sepertinya tertarik dengan hal ini. Kami sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Ada beberapa tulisan yang cukup aneh. Saya dicopot dari jabatan saya sebagai Menteri Dalam Negeri, bukan karena catatan lingkungan saya, namun karena keyakinan agama saya. Itulah perjuangan sebenarnya. Pada tahun 1980-an, filosofi pemerintahan liberal yang mengubah peraturan agar sesuai dengan tujuan politiknya. Kami kehilangan kebebasan kami untuk mengikuti filosofi humanistik yang jelas-jelas anti agama. Ini mencakup hampir setiap bentuk, gaya, dan teknik mulai dari abad ke-13 hingga ke-18. Ini seharusnya menjadi hal yang memalukan. Dan suatu hari nanti akan ada cukup rasa belas kasihan sehingga kita akan peduli terhadap orang Indian Amerika seperti halnya kita terhadap tikus padang rumput. Kaum liberal telah menggeser pemerintahan ke posisi netral antara benar dan salah. Dengan memusatkan kekuasaan pada lembaga-lembaga pemerintah, kaum liberal menekankan pada 3 pilar masyarakat: unit keluarga, etos kerja, dan keyakinan.
Itu tidak baik bagi Amerika. Tanggung jawab saya adalah mengikuti kitab suci yang memerintahkan kita untuk menduduki tanah ini sampai Nabi Isa datang kembali. Salah satu pertimbangan utama galeri seni dekoratif adalah bahwa galeri tersebut harus sesuai untuk memajang tekstil. Dan untuk pameran awal ini kami terutama memilih tekstil dari abad ke-15 hingga ke-17. Mereka membunuh pohon yang baik untuk menerbitkan koran yang jelek. Kita tidak harus melindungi lingkungan. Kedatangan kedua sudah dekat. Kami sedang melihat ruang tersebut ketika kami merancang seluruh rangkaian galeri. Dan kami menyadari bahwa langit-langitnya sangat tinggi sehingga kami dapat dengan mudah membuat 2 lantai. Watt dengan terkenalnya berbicara tentang topik kemandirian energi dan tepat sasaran dengan peringatan ini pada tahun 1984. Demikianlah keterangan singkat dari James Watt. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah.